Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 536. Dalam 5 hari, waktu berlalu. Selama pelatihan mereka, kekuatan orang-orang ini telah meningkat pesat. Aura Gunung Suanjing terlalu kuat. Apalagi bakat orang-orang ini sendiri luar biasa. Tentu saja, di antara orang-orang ini, Linky masih yang paling menakjubkan. Sekarang telah mencapai puncak Saint Realm. Hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai alam dewa dalam setengah langkah. Setelah mengambil langkah ini, dia benar-benar bisa menjadi seorang kultivator di alam setengah dewa. Bagi orang awam, langkah ini merupakan kendala yang sangat besar, namun bagi Linky, selama masih ada kesempatan, ia dapat melewatinya bahkan dengan latihan biasa. Ia dapat mencapainya dalam waktu singkat. Sudah waktunya untuk kembali. Pada saat ini, Lin Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Setelah 5 hari berlatih, energi spiritual langit dan bumi di sini menjadi sangat tipis. Dalam waktu singkat, aura tempat ini akan sulit menjadi kuat kembali. Terlebih lagi, hanya tersisa 5 hari sebelum orang kuat dari Akademi Abadi datang ke sini. Kemudian dia melihat ke arah Linky di sampingnya, dan menyerahkan Liontin Giok padanya. Ada tanda di Liontin Giok. Dan di antara rune, ada karakter yang padat. Tetapi jika Anda tidak tahu cara memahami rune ini, Anda tidak akan bisa melihat kata-kata di dalamnya. Ini adalah teknik yang sangat cocok untukmu. Kamu bisa mempraktikkannya ketika kamu mencapai kondisi melintasi dewa. Awalnya, Lin Yan berencana menunggu sampai Linky mencapai kondisi melintasi dewa sebelum memberikan teknik ini padanya. Tapi orang-orang dari Akademi Abadi akan segera datang, dan Linky akan pergi ke Akademi Abadi. Bagi yang lain, ini mungkin negeri dongeng untuk bercocok tanam. Namun bagi Lin Yan, karena keterbatasan skillnya, hanya ada sedikit tempat di mana dia bisa meningkatkan kekuatannya. Untungnya, Lin Yan telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri 10.000 tahun yang lalu dan mengetahui banyak daerah di perbatasan timur ini. Oleh karena itu, dia tidak punya rencana untuk segera pergi ke Akademi Abadi. Kitab Suci Kaisar Ratu Surgawi. Linky terkejut ketika pikirannya menyerbu Liontin Giok. Teknik ini sangat misterius, dan namanya Kaisar Jing. Apakah itu benar-benar keterampilan tingkat kaisar? Bagaimana Lin Yan bisa memiliki keterampilan seperti itu? Yang paling membuat Linky takjub adalah mengapa dia begitu akrab dengan teknik ini. Seolah-olah dia pernah berlatih sebelumnya. Selain itu, setiap kata dan kalimat dalam latihan ini sangat mengesankannya. Tapi Linky tidak tahu kapan dia melihat teknik ini. Dia mencicipinya dengan hati-hati, dan sepertinya dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya, tetapi perasaan familiar itu sangat nyata, yang membuatnya bingung. Teknik ini sulit untuk dipraktikkan. Bahkan dengan bakatmu, itu akan memakan waktu, tapi semuanya hanya bisa mengandalkan persepsimu. Teknik semacam ini tidak boleh diawasi oleh orang lain. Ini adalah metode yang tak tertandingi di Lembah Yundi. Benar, edisi. Hanya saja Lin Yan mengetahui dari Xiaoyan bahwa Yunyao membubarkan Lembah Yundi 10.000 tahun yang lalu, dan kekuatan itu tidak ada lagi, jadi Lin Yan punya ide. Warisan itu sudah ada sejak lama. Itu tidak boleh hilang di tangan Yunyao. Sekarang teknik ini telah jatuh ke tangan Linky, kekuatan ini juga harus dihidupkan kembali di tangan Linky. Lin Yan, semuanya sudah siap. Saat ini, kata Moyu. Oke, setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan, Moyu dan yang lainnya berjalan menuju susunan teleportasi di kaki Gunung Suanjing. Saat ini, orang-orang dari Akademi Spiritual masih berkumpul di sini. Menatap para pemuda dengan aura yang sangat berbeda ini. Lin Yan sepertinya telah kembali ke momen ketika Tianzong didirikan ribuan tahun yang lalu. Apakah kamu sudah memutuskan sebuah nama dalam 5 hari terakhir? Moyu berkata di depan semua orang.
Semua orang yang hadir memandang Lin Yan dengan mata menyala. Mereka semua tahu bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk Akademi Abadi. Tidak berlebihan jika dikatakan sulit. Jadi tetap bersatu. Apalagi hal yang sama juga terjadi pada 4 pelataran besar sebelumnya. Mereka semua membentuk organisasi atau tim kecil ketika mereka pergi ke Akademi Peri, untuk melawan siswa lain di Akademi Peri, setidaknya mereka dapat mengurangi perundungan. Di Akademi Abadi, bahkan beberapa siswa dari kota Dongling memiliki organisasi atau tim kecil. Minato, Sekte Api, ada berbagai macam nama. Selain itu, ada banyak kelompok kekuatan semacam ini, besar dan kecil, di Akademi Abadi. Ada ratusan dari mereka. Oleh karena itu, sebelum memasuki Akademi Peri ini, Zhang Yue dan yang lainnya juga berharap untuk membentuk kekuatan kecil. Dan orang intinya secara alami adalah Lin Yan. Istana Surgawi. Lin Yan berbicara sambil menatap orang-orang ini. Istana Surgawi. Zhang Yue dan yang lainnya segera mulai memikirkan nama ini. Ini membuat Mo Yu juga tercengang. Mengambil surga sebagai nama bukanlah sesuatu yang berani digunakan oleh orang awam. Hanya banyak sekte kuat yang berani menambahkan kata Tian pada nama sekte mereka. Akademi Abadi, yang sangat dibanggakan di perbatasan timur, hanya menggunakan kata abadi dalam namanya. Apakah sedikit besar? Mo Yu bertanya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu besar. Tepat untuk menamainya dengan nama langit. Mo Yu terlalu malu untuk mengatakan hal lain saat ini. Adapun Zhang Yue dan yang lainnya pun langsung tersenyum dan berkata, nama ini terdengar mendominasi. Sebut saja Tiandian, hahaha, mulai sekarang kita semua akan dari Tiandian. Petik 2. Istana Surgawi. Lin Yan juga meneriakkan nama ini dalam hati. Ketika dia bisa terlahir kembali, dia mendapat sejumlah buku surgawi di Istana Surgawi ini. Ada beberapa tempat di alam Tiangen yang sangat misterius. Bahkan hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Dan kalaupun muncul, hampir tidak ada yang bisa masuk. Tiandian ini adalah salah satunya. Nama ini memiliki arti yang besar bagi Lin Yan. 10.000 tahun yang lalu, Tianzong didirikan, tetapi diambil alih oleh Tianyu. Hari ini, Tianzong didirikan, dan suatu hari, dia pasti akan bergegas ke Tianzong dan mengambil kembali fondasi 10.000 tahun. Saya punya bola saat ini. Nyala api menyala, dan dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Berdengung. Setelah nama ditetapkan, semua orang memasuki formasi satu demi satu. Dengan suara mendengung, formasi diaktifkan, dan semua orang memasuki lorong kosong. Kali ini tidak ada insiden. Kemungkinan terjadinya badai kehampaan terlalu rendah. Ketika mereka pergi, ada seorang wanita di puncak gunung di kejauhan. Matanya yang indah penuh emosi. Siner, kembali. Mereka sudah pergi, dan keberangkatan mereka kali ini seharusnya, kata Liu Zongming. Ayah, saya ingin berlatih keras dan pergi ke Xinjiang Timur di masa depan. Liu Xin mengepalkan tangan merah mudanya dan berkata, Siner, kenapa kamu melakukan ini? Seorang jenius seperti dia tidak kekurangan wanita di sekitarnya. Dan Lingqi, kata Liu Zongming. Namun, mata Liu Xin berkaca-kaca, tetapi dia berkata dengan sangat tegas, Ayah, saya ingin pergi ke Xinjiang Timur. Petik 2. Aduh. Melihat ekspresi Liu Xin, Liu Zongming hanya bisa menghela nafas panjang. Selain mereka, ada 2 orang lainnya berdiri di puncak bukit lainnya. Jiang Taimin dan Jiang Gurgling. Kakek, bisakah aku bertemu saudara Lin Yan lagi di masa depan? Jiang Gurgling bertanya. Pasti. Berdengung. Mengikuti suara mendengung, Lin Yan dan yang lainnya tiba-tiba muncul di Gua Beast Spirit County. Selain itu, binatang suci seperti harimau pedang suci dan keras suci skala emas juga mengikuti.
Lin Yan juga berencana untuk memelihara binatang suci ini di Kekaisaran Yunton. Awalnya, Lin Yan ingin membiarkan keluarga Lin tinggal di Xuanjingmen. Tapi Lin Jian menolak untuk mati. Ketika siswa dari Akademi Roh meninggalkan gua, hanya ada Lin Jian, 2 tetua lainnya, dan Lin Yan di seluruh gua. 3 tetua, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Lin Yan memandang mereka bertiga dan berkata, ini merupakan pelajaran leluhur yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, dan hanya diturunkan kepada kepala keluarga dan sesepuh dalam keluarga. Sayangnya, sudah ribuan tahun sejak kami datang ke sini, dan kepala keluarga Lin kami meninggal terlalu mendadak, jadi tidak banyak informasi yang tersisa, tapi satu hal yang pasti, asal-usul keluarga Lin kami pasti luar biasa, kata Lin Jian. 2 tetua lainnya juga menghela nafas dengan konsentrasi. Lin Yan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Lebih dari itu, ia memiliki asal-usul yang luar biasa. Pada saat Lin Yan menjadi kaisar, keluarga Lin telah mencapai puncak dunia ini dan merupakan keluarga terkuat di umat manusia. Apa yang dikatakan nenek moyang? Lin Yan bertanya. Ia dilahirkan dalam keluarga Lin 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, keluarga Lin memiliki warisan yang luar biasa dalam wilayah kekaisaran dan merupakan kekuatan kuno. Hanya saja dia fokus pada kultivasi dan tidak mempedulikan urusan keluarga. Lin Jue jelas tahu banyak, tapi sebelum dia bisa memberitahunya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ajaran leluhur, 1. Keluarga Lin kami tidak akan pernah mengubah nama keluarga kami. Lin Jian berkata, 2. Ini adalah tanah keluarga Lin, dan Anda tidak boleh meninggalkannya. Kemakmuran keluarga Lin terletak di sini. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Jian dan yang lainnya menatap Lin Yan, dengan sedikit panas di matanya, berkata serempak. Ketiga, 10.000 tahun dari sekarang, seorang jenius akan muncul di keluarga Lin, dan dia akan memimpin keluarga Lin kembali ke puncaknya. Mereka tidak mempercayai hal ini sebelumnya. Keluarga Lin berada dalam reruntuhan dan diambang kehancuran, dan situasinya berbahaya. Tapi saat Lin Yan kembali dari pemecatannya di Sekte Xuanjing dan berdiri lagi, mereka mempercayainya. Kini, mereka semakin yakin. Inilah ajaran leluhur. Adapun Lin Yan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ada cahaya keemasan samar bersinar di matanya. Ketika sila leluhur ditetapkan, itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Sekarang, ribuan tahun kemudian, si jenius itu jelas-jelas sedang membicarakan dirinya sendiri. Mengapa ini terjadi? Lin Jue, mengapa kamu tahu apa yang akan terjadi 10.000 tahun kemudian? Rahasia apa yang disembunyikan keluarga Lin? Saat ini, Lin Yan merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dia pahami. Benarkah di dunia ini ada orang yang bisa menghitung kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya? Karena Lin Jue mengetahui hal ini, lalu, bisakah dia bertahan 10.000 tahun ini, menunggunya? Keluarga Lin, apakah mereka punya rahasia? Lin Yan bertanya saat ini. Ribuan tahun yang lalu, orang-orang di keluarga Lin mungkin memiliki pengetahuan yang luar biasa, tetapi jika menyangkut kami bertiga, orang tua hanyalah orang-orang dengan sedikit pengetahuan. Sebelumnya, kami bahkan belum pernah meninggalkan Kekaisaran Wonton. Dan kami sepertinya takut akan sesuatu. Ketika bocor, tidak ada catatan tertulis, dan hanya bisa diturunkan secara lisan. Ajaran leluhur ini diturunkan, tetapi sangat sedikit hal lain yang diturunkan. Lin Jiandao. Kalimat ini membuat Lin Yan sedikit kecewa. Tetapi saya ingat apa yang dikatakan oleh kepala keluarga terakhir, Lin Hua. Saya masih muda saat itu, dan sepertinya dia memberi tahu saya. Kepala keluarga sebelumnya, Lin Zhang, mengirim pesan, dan saya kebetulan lewat dan mendengarnya. Mendengar ini, Lin Jian,
Lin Yan dan 3 orang lainnya langsung melihat ke arah tetua ketiga dari keluarga Lin. Petik 2. Apa yang dia katakan tentang reinkarnasi hidup dan mati, perubahan dalam 10.000 tahun, keluarga Lin dan seterusnya. Kata tetua ketiga dari keluarga Lin. Apa sebenarnya itu? Wajah Lin Yan memadat dan dia bertanya. Reinkarnasi hidup dan mati berubah setiap 10.000 tahun. Lin Jian dan yang lainnya jelas tidak memahami kalimat ini. Tapi Lin Yan tahu apa artinya. Tetua ketiga dari keluarga Lin berusaha keras untuk mengingatnya, tetapi sayang sekali dia masih muda pada saat itu, dan kata-kata ini sangat jarang dan dia belum pernah mendengarnya. Saya tidak ingat sisanya, tapi ada satu kalimat yang saya ingat dengan jelas. Katanya, orang-orang dari keluarga Lin, yang memikul tanggung jawab berat umat manusia, harus diwariskan dari generasi ke generasi, dan tidak boleh layu generasi muda harus dilindungi terlebih dahulu. Tetua ketiga dari keluarga Lin berbicara lagi. Apakah ini benar? Lin Jian juga memadat. Keluarga Lin, memikul tanggung jawab berat umat manusia. Ini, kedengarannya agak tidak masuk akal. Sebuah keluarga kecil yang bahkan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup. Mengapa berbicara tentang tanggung jawab berat umat manusia? Tapi kemudian mereka melihat ke arah Lin Yan. Jika ada sesuatu tanggung jawabnya, jelas, ada pada Lin Yan. Pada saat ini, Lin Yan berpikir keras. Berapa banyak rahasia yang ada di keluarga Lin? Saudaraku, di mana kamu sekarang? Lin Yan diam-diam berpikir. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia memang orang yang memikul tanggung jawab berat umat manusia. Jika bukan karena dia, umat manusia akan musnah. Tapi bukankah ini suatu kebetulan? Dia menjadi kaisar, dan dia baru saja mencapai langkah itu. Mungkinkah keluarga Lin telah melindungi umat manusia seperti ini sejak zaman kuno? Dia terobsesi dengan kultivasi, dan semua urusan dalam keluarga ditangani oleh Lin Jue. Lin Yan menyesal jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya bertanya kepada kakak tertuanya tentang sejarah keluarga Lin terlebih dahulu. Kakak ketiga, apakah ada hal lain? Melihat ekspresi Lin Yan, Lin Jian bertanya lagi. Saya benar-benar tidak dapat mengingatnya. Kata tetua ketiga dari keluarga Lin. Jangan memaksa tetua ketiga, ayo kembali dulu. Lin Yan melihat ekspresi wajah tetua ketiga dan berkata, oke. Lin Jian mengangguk. Mereka semua tahu bahwa Lin Yan akan pergi, dan Lin Yan terkait dengan masa depan keluarga Lin, jadi mereka takut ada sesuatu yang terlewat sebelum dia pergi. Kemudian mereka berempat keluar dari di dalam gua. Hua Yunxing dan yang lainnya, masih menunggu di sini. Pada saat ini, terdengar teriakan, itu adalah burung roh terbang. Lin Jian memandangi makhluk roh terbang itu dan sedikit terkejut. Mengapa dia ada di sini? Fiuh. Kemudian burung roh terbang itu mendarat di depan semua orang, dengan sebuah amplop di kakinya. Lin Yan berkonsentrasi, mengulurkan tangannya, dan amplop itu langsung jatuh ke tangannya. Setelah membaca surat itu, Lin Yan mendengus dingin. Apa yang terjadi? Lin Jian dan yang lainnya tercengang. Kekaisaran Suyue mengirim pasukan ke perbatasan kekaisaran kita. Kata Lin Yan. Kekaisaran Suyue. Ini agak tidak terduga. Kekaisaran kecil itu berani macam-macam dengan kita sekarang. Tetua ketiga dari keluarga Lin juga sedikit terdiam. Meskipun kekaisaran ini berbatasan dengan kekaisaran Wonton, namun tidak besar dan tidak kuat. Dulu, sangat rendah hati terhadap kekaisaran Wonton. Sekarang, mereka berani mengirim pasukan. Apakah mereka tidak takut mati? Saya akan menghadapinya. Luangkan waktu sebentar, kata Lin Yan. Dia akan pergi, dan dia juga ingin mengambil kesempatan untuk mengintimidasi pihak lain. Kekaisaran Suyue kebetulan ada di sini saat ini. Di masa lalu, sangat sulit baginya untuk membunuh sebuah kerajaan. Jangan buang waktu pergi ke Akademi Abadi, kata Mo Yu. Lin Yan mengangguk.
Meskipun dia tidak harus pergi ke Akademi Abadi, dia harus menggunakan formasi teleportasi Void Akademi Abadi untuk pergi ke Gunung Merah. Jika Lin Yan pergi ke sana sendirian, itu akan memakan waktu lama. Mereka yang mengikuti Akademi Abadi hanya bertahan selama setengah hari. Chihongshan adalah stasiun transfer untuk susunan teleportasi. Ada banyak susunan teleportasi di sana, dan selama Anda memiliki cukup batu dewa, Anda dapat berteleportasi ke banyak area di Xinjiang Timur. Saya akan kembali dalam 3 hari. Mendengar ini, Mo Yu juga mengangguk. Sekarang masih ada 5 hari sampai seseorang datang dari Akademi Abadi. Dari segi waktu, jelas sudah cukup. Memanggil. Saat ini, sosok Lin Yan bergerak dan dia melompat. Mengaum. Pedang suci harimau meraung dan benar-benar melompat ke udara. Sekarang, setelah meminum ramuan dan berlatih dalam formasi pengumpulan roh Gunung Suanjing, harimau pedang suci ini juga telah menjadi binatang suci, mampu mengendalikan objek seperti seorang kultivator alam suci. Dan di bawah kakinya ada batu suci yang sangat besar. Permukaan batunya tersebar, dan lompatan di udara sangat mulus. Lin Yan, sebaliknya, menggunakannya sebagai tunggangan dan menuju ke Kekaisaran Suyue. Bahkan untuk menghemat waktu, dia memadatkan sebuah rune dan mendaratkannya di dahi harimau pedang suci. Ini jimat angin. Di mana ada angin, kecepatannya sangat cepat. Di bawah rune ini, gerakan pedang suci harimau seperti badai, sangat cepat. Suatu hari kemudian, Lin Yan tiba di perbatasan antara Kekaisaran Suyue dan Kekaisaran Yunton. Tempat ini benar-benar berbeda dari perbatasan antara Kekaisaran Tiyumen dan Kekaisaran Yunton. Di sini sebagian besar terdapat pegunungan yang menjulang tinggi, dengan pegunungan yang tak berujung. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah binatang buas, yang sangat kuat dan umumnya tidak ada yang berani melintasinya. Selama bertahun-tahun, karena alasan ini, Kekaisaran Yunton dan Kekaisaran Suyue selalu selaras satu sama lain, dan Kekaisaran Suyue sangat kecil, sehingga mereka sangat takut pada Kekaisaran Yunton. Tapi tidak ada yang menyangka Kekaisaran Suyue tiba-tiba mulai mengerahkan pasukan di sini, dengan tujuan berperang sampai mati dengan Kekaisaran Yunton. Pada saat ini, di antara salah satu gunung, ekspresi Suiwuk membeku, dan dia segera tersenyum setelah membaca surat. Selesai. Selamat, Jenderal. Setelah bertahun-tahun, keluarga kerajaan Suyue kita akhirnya melahirkan seorang penjinak binatang yang kuat. Kata Suiwuk. Pasukan sebesar itu dipimpin olehnya. Didukung oleh pegunungan ini, dengan penjinak binatang buas yang begitu kuat, kerajaan kita setara dengan memiliki pasukan binatang buas. Dengan ratusan ribu binatang buas, kerajaan mana yang tidak bisa mengalahkannya? Seorang wakil jenderal di sebelahnya berkata, dia juga berbicara. Hahaha, segera, tawa menyebar di tenda besar. Ho ho ho. Dan pada saat ini, suara gemuruh juga keluar. Kami datang. 2K. Mendengar ini, senyuman Suiwuk dan yang lainnya menjadi semakin kuat. Ketika mereka keluar dari tenda besar, mereka melihat binatang buas di mana-mana di pegunungan dan dataran. Ada ratusan ribu binatang buas ini yang berkelompok. Dan ada sedikit keganasan di matanya. Pegunungan ini sangat kuat, dan binatang buas di dalamnya secara alami kejam. Dan sebelum binatang ini, ada seorang lelaki tua yang menunggangi tunggangan binatang suci. Tetua kedua, kamu akhirnya kembali, kata Suiwuk sambil menatap lelaki tua itu. Selanjutnya, kita bisa mengambil tindakan melawan Kekaisaran Yunton. Bukankah Kekaisaran bergantung pada Lin Yan? Haha, dengan binatang buas ini, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melawan. Terlebih lagi, aku tidak akan melawan di sini. Ada lebih dari 10 binatang suci, kata lelaki tua itu. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin.
Lebih dari 10 binatang suci. Ini setara dengan lebih dari 10 praktisi Saint Realm. Formasi seperti itu benar-benar bisa bergetar ke segala arah. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan Kekaisaran Qiyuming. Mereka telah mengirimi kami pesan selama beberapa hari, tapi sepertinya mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan mereka atau tidak, sebenarnya tidak masalah. Selama binatang buas ini ada di tangan dan di bawah perintahku, mengapa aku harus takut pada Lin Yan? Dan berapa banyak orang kuat yang ada di Kekaisaran Yunton? Sepertinya tidak ada seorang pun yang telah mencapai alam transformasi menjadi orang suci, bukan? Kita punya dengan begitu banyak binatang suci, dapat dikatakan bahwa mereka dapat menginjak-injak kerajaan mereka sesuka hati. Terlebih lagi, apa itu Kekaisaran Qiyuming? Hanya memiliki satu binatang suci penjaga. Jika kita menghancurkan Kekaisaran Wonton terlebih dahulu, dan kemudian Kekaisaran Qiyuming, kekaisaran itu akan hancur jauh lebih besar. Kata lelaki tua itu. Tetua kedua perkasa. Setelah mendengar ini, semua orang berteriak serempak. Selain itu, dengan cara ini, kekurangan kekaisaran kita juga akan dihilangkan. Dulu, karena penghalang pegunungan ini, orang-orang di kekaisaran kita hanya bisa menyusut di dalam kekaisaran dan tidak dapat mengetahui berita tentang hal lain. Kerajaan membuat kita seolah-olah tertutup. Tapi sekarang, jika kita bisa menghancurkan kedua kerajaan ini, kita bisa menaklukkan segala penjuru, dan bahkan mungkin bisa menyatukan wilayah yang luas ini. Lelaki tua itu tertawa, dan tawanya penuh kebanggaan. Hahaha, saat ini, Sui Wuk dan yang lainnya juga mulai tertawa. Mereka awalnya tidak ingin mengambil tindakan terhadap kerajaan Wonton. Namun, di tahun-tahun ini, tetua kedua dari keluarga kerajaan mereka tiba-tiba menjadi penjinak binatang kelas 2, juga dikenal sebagai penjinak binatang suci yang legendaris. Dia mampu menjinakkan beberapa binatang suci. Adapun makhluk spiritual, belum lagi. Selama bertahun-tahun, seiring berjalannya waktu, dia telah membentuk pasukan binatang buas. Apalagi, beberapa hari lalu, mereka menerima surat. Itu berasal dari Kekaisaran Tiyumen. Surat tersebut mengatakan bahwa mereka akan menyerang Kekaisaran Yunton dan berharap Kekaisaran Suiyue dapat mengganggu beberapa wilayah belakang Kekaisaran Yunton. Jika ini terjadi, Kekaisaran Qiyuming pasti akan memberinya hadiah terima kasih yang besar. Hal inilah yang membuat Kekaisaran Suiyue tergerak. Penatua kedua, Jenderal, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Saat ini, seseorang berkata, surat itu sepertinya agak lusuh. Sepertinya tidak baru saja dikirim. Dan kami sedang terburu-buru. Apakah kita melakukannya terlalu dini? Selama bertahun-tahun, karena penghalang pegunungan ini, kita tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Yunton. Kami hanya mengandalkan surat ini. Haha, Zhao Feng, menurutmu surat ini penting? Apakah menurut Anda kami tidak tahu tentang surat ini? Apakah sudah lama? Tahukah Anda, kami menemukan surat ini dari orang mati di pegunungan, setidaknya sudah 1 atau 2 bulan. Yang kedua kata sesepuh. Tetapi apakah menurutmu tanpa surat ini, Kekaisaran Suiyue kita tidak akan mengambil tindakan? Tanya tetua kedua lagi. Zhao Feng, di masa lalu, kerajaan kita menyusut di sini. Sekarang, kita memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kita akan menunggu? Dengan atau tanpa surat ini, hal itu tidak dapat mempengaruhi tekad kita, keluarga kerajaan. Terlebih lagi, kami memiliki kekuatan absolut untuk menekan Kekaisaran Yunton, kata Sui Wuk juga. Di mata mereka, di kerajaan ini, bahkan seorang kultivator yang setengah langkah menuju alam suci dapat dianggap sebagai puncak. Dan ketika Anda mencapai alam suci, Anda dapat menyapu ke segala arah. Mereka memiliki begitu banyak binatang suci, mengapa mereka harus takut pada Kekaisaran Yunton? Terlebih lagi,
Ada ratusan ribu binatang. Begitu banyak keberadaan yang cukup untuk menyapu bersih para prajurit kerajaan Wonton. Ekspresinya sedikit memadat, dan Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi. Di matanya, karena kemampuan tetua kedua dalam menjinakkan binatang buas, kekuatan militer kekaisaran memang meningkat 2 kali lipat. Ada lebih dari selusin binatang suci, kerajaan apa yang tidak bisa dimusnahkan. Beri aku perintah untuk keluar dan melenyapkan kekaisaran Yunton. Pada saat ini, tetua kedua berbicara. Mengaum. Setelah dia selesai berbicara, raungan tiba-tiba meletus, binatang itulah yang keluar. Anda tahu, versi L, Bapak. Ya, Sui Wuk dan yang lainnya juga mengibarkan bendera umum mereka, dan kemudian para prajurit kekaisaran Sui Yue berjalan keluar dari pegunungan dan tiba di sebuah kota di kekaisaran Yunton. Melihat hanya 300.000 tentara di bawah kota, para penjaga kekaisaran Yunton tercengang. Beraninya orang-orang ini datang menyerang kerajaan pangsit kita. Saya khawatir orang-orang ini tidak cukup untuk dibunuh oleh Tuan Lin Yan sendirian, kan? Jenderal penjaga lainnya juga berkata, dan kemudian melihat ke arah Lin Yan di sampingnya. Lin Yan telah tiba, dan dia berada tepat di atas kota. Apakah seseorang yang kuat muncul di kekaisaran Sui Yue? Lin Yan bertanya. Sejujurnya, dia sedikit bingung saat ini. Bahkan keberadaan kekaisaran Tiumen pun hancur karenanya. Masuk akal jika tidak ada orang yang buta di area ini. Bahkan di kota batu itu, ada banyak orang kuat, tapi mereka juga dipenggal hingga berkeping-keping. Dia sudah mengintimidasi semua orang. Jika kekaisaran Sui Yue mengambil tindakan saat ini, seseorang yang kuat akan muncul, bukan? Sepertinya, tidak, kata sang jenderal. Lalu mereka punya senjata ampuh. Lin Yan bertanya lagi. Sepertinya tidak, kata sang jenderal. Tidak ada apa-apa. Untuk apa mereka di sini? Pelatihan untukku. Orang-orang ini tidak cukup. Melihat 300.000 tentara, Lin Yan berkata, jika dia hanya berada di alam suci, maka orang-orang ini dapat melihat. Tapi sekarang, dia telah mencapai level Holy Master Realm, dan orang-orang ini tidak cukup baginya untuk menambal giginya. Setelah datang jauh-jauh, kita tidak bisa membiarkan Lin Yan pergi begitu saja dengan tamparan di wajahnya, bukan? Terlebih lagi, orang-orang ini mungkin tidak mampu menahan tamparannya. Paling-paling, itu hanya setengah tamparan. Ho ho ho. Pada saat ini, di belakang para prajurit ini, terdengar suara gemuruh. Oh, semua orang di atas kota mengerutkan kening saat mereka melihat ratusan ribu binatang yang tiba-tiba muncul. Namun saat mereka muncul, semua orang kecewa. Lin Yan juga lebih kecewa. Ini, bahkan penjaga itu terdiam. Ahem, Tuan Lin Yan, sepertinya perjalanan Anda sia-sia. Jika kami tahu ini masalahnya, kami bisa menanganinya sendiri. Setelah keluarga Lin berkuasa, Lin Yan sangat mementingkan para jenderal penjaga ini. Dan memberi mereka banyak ramuan. Mereka juga telah meminum pil transformasi suci dan pil Raja Suci. Jenderal penjaga ini tidak terlalu kuat, dia adalah seorang kultivator alam Raja Suci. Saat Anda mencapai levelnya, Anda secara alami dapat merasakan aura orang lain. Binatang buas ini, paling banter, setara dengan kultivator tingkat suci. Dengan kekuatan sekecil itu, kamu berani menantang kerajaan Wonton. Haha, masyarakat kerajaan Yunton, jika tidak membuka gerbang kota, cepat menyerah. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan dan menginjak-injak Anda. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar. Siapa orang ini? Lin Yan memandang orang yang berbicara. Pada saat ini, sang jenderal mengambil sebuah potret, lalu melihatnya dan berkata, seharusnya itu Sui Leng, tetua kedua dari keluarga kerajaan Sui Yue. Petik 2. Dia tampaknya adalah penjinak binatang buas. Sepertinya dia telah mencapai tingkat suci sekarang,
dan dia baru saja memperoleh begitu banyak binatang. Jenderal lain juga tersenyum dan berkata, dia juga merupakan eksistensi Saint King Realm. Dengan 2 kultivator Saint King Realm, begitu banyak binatang yang tidak cukup untuk dilihat. Mereka memandang Lin Yan dan merasa malu di dalam hati. Mereka telah mengetahui hal ini, mengapa mereka membutuhkan surat bantuan. Sepertinya kita melebih-lebihkan kurangnya informasi di kerajaan ini. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang-orang di atas kota juga menunjukkan senyum pahit. Kekaisaran mereka dikelilingi oleh pegunungan dan diblokir oleh pegunungan, takut dia dibunuh oleh binatang buas di pegunungan, dan sekarang dia berani keluar, tapi dia tidak menyangka akan membuat lelucon seperti itu. Jenderal itu berkata, kirim pesan dan suruh mereka menyerah tanpa membunuh mereka. Pada saat ini, Lin Yan juga kehilangan kesabarannya dan berbicara langsung. Mendengar kata-kata ini, sang jenderal terkekeh dan berkata dengan suara yang kuat, Sui Wuke, Sui Leng, jika Anda menyerah saat ini, Tuan Lin Yan dapat mengampuni hidupmu. Mendengar kata ini, penggarap keluarga kerajaan Sui Yue terkejut. Kamu ingin kami menyerah? Apakah mereka tidak sakit? Kami sedang menunggu pasukan sebesar itu, dan kota mereka hanya setinggi beberapa kaki. Mereka sebenarnya meminta kami untuk menyerah. Sui Leng, khususnya, mendengus dingin, lalu berkata, Kekaisaran Yunton, kamu sangat tidak sopan. Dalam hal ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Adapun Lin Yan, seorang suci, berani berbicara omong kosong menggantikan kita. Suara ini juga keluar dengan kekuatan spiritual yang kuat. Namun, setelah dia selesai berbicara, sosok Lin Yan tiba-tiba bergerak, tiba-tiba menginjak pedang kuno Taixuan, berdiri dengan bangga di udara. Aku akan melakukannya. Itu Lin Yan, apakah kamu berbicara denganku? Pada saat ini, Lin Yan sedang merendahkan, menatap Sui Leng dan yang lainnya. Bang! Melihat pemandangan ini, orang-orang dari keluarga kerajaan Sui Yue tercengang. Tubuh para prajurit juga tiba-tiba bergetar. Dan Sui Leng jatuh dari binatang suci itu. Turun. Apa yang terjadi? Ini tidak sesuai dengan isi surat itu. Sui Wuk berkata, kalau begitu, tidak mungkin Kekaisaran Qi Yuming tidak mengetahui kekuatan Lin Yan. Sui Leng bahkan lebih tercengang. Di atas langit, penampilan Lin Yan menunjukkan usianya. Ini mungkin salah. Kekaisaran Qi Yuming, dia telah dimusnahkan oleh saya. Tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaan Qi Yuming yang masih hidup, dan para penggarap di ibu kota kekaisaran mereka masih ingin membunuh saya dari para petani. Selain itu, tentara kekaisaran Tiumen juga ingin menggantung saya, dan banyak orang meninggal. Lin Yan berbicara, membunuh ratusan ribu orang sepertinya menjadi hal yang biasa di mulut Lin Yan. Ini mengejutkan orang-orang yang hadir. Kedua, Penatua kedua, apakah kita masih melawan ini? Sui Wuk memandang Sui Leng dan berkata, Sui Leng ingin mengatakan pertarungan. Tapi mereka sudah berada di udara, mengapa kamu mencoba menghajar mereka? Mereka bisa terbang, tapi bisakah kamu terbang sendiri? Saat ini, kata Sui Leng. Yah, mendengar ini, semua orang merasa sedih. Sui Leng bahkan lebih sedih lagi. Sial, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun pasukan monster seperti itu. Hari ini, aku memberikan semuanya kepada Lin Yan. Apa sebenarnya yang ingin Anda ia melonjak seperti air, dengan momentum menghancurkan langit dan bumi? Tapi sekarang, itu adalah penyerahan langsung. Kekuatan Kekaisaran Sui Yue yang tampaknya kuat sebenarnya bukan tandingan Lin Yan saja. Yang Maha Kuasa jelas merupakan eksistensi yang dikagumi oleh ribuan orang. Mengaum, dan pada saat ini, suara gemuruh mengguncang seluruh dunia. Kemudian sesosok tubuh tiba-tiba melompat. Hal ini membuat banyak orang menatap dan menunjukkan rasa takut. Itu sebenarnya adalah binatang suci.
Pedang suci harimau melonjak di depan Lin Yan saat ini, dan kemudian ekspresinya terkonsentrasi, dan matanya menatap binatang itu dengan tatapan sangat ganas. Merasakan tampilan ini, ratusan ribu binatang tiba-tiba gemetar. Ini sebenarnya adalah binatang suci. Kekaisaran Yunton, fondasi macam apa yang dimilikinya sekarang? Alam suci yang kuat, binatang suci, ini. Kejutan apa? Orang-orang ini merasakannya secara mendalam. Mengaum. Pedang suci harimau meraung lagi kali ini. Wow! Kemudian, ratusan ribu binatang ini segera merangkak turun. Hierarki binatang sangat ketat. Yang lainnya hanyalah binatang buas biasa, binatang buas, binatang yang sebanding dengan orang suci. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Berdengung. Saat ini, dua pola binatang muncul di dahi Lin Yan di atas langit. Di bawah pola binatang, jejak kekuatan meledak. Di bawah kekuatan ini, binatang buas yang sebanding dengan orang suci itu tiba-tiba bergetar, dan tanda yang ditinggalkan oleh tepi air di jiwa mereka tiba-tiba hancur dan digantikan dengan tanda Lin Yan. Pada saat ini, binatang buas yang sebanding dengan orang suci itu sepenuhnya mematuhi kata-kata Lin Yan. Hal ini membuat Sui Leng menjadi pucat. Dia benar-benar bisa merasakan hubungannya dengan binatang buas ini, yang sebanding dengan orang suci, terputus dalam sekejap. Dia menatap Lin Yan, merasa lebih takut di dalam hatinya. Lin Yan, sebenarnya juga seorang pelatih hewan. Dan dia adalah penjinak binatang yang jauh lebih kuat darinya. Dia membutuhkan waktu yang tidak diketahui berapa lama untuk menjinakkan binatang suci. Dan Lin Yan mampu menjinakkan binatang suci ini dalam sekejap. Lin Yan tidak mengambil tindakan terhadap binatang lainnya. Binatang buas dan binatang spiritual ini bahkan tidak bisa memasuki mata Lin Yan. Ho ho ho. Pada saat ini, binatang suci yang baru dijinakkan ini juga meraung, dengan tatapan aneh di mata mereka, dan mereka segera melihat ke arah Sui Leng, Sui Wuk dan lainnya. Di bawah pandangan seperti itu, wajah orang-orang ini berubah menjadi hijau dan merah. Banyak orang yang begitu ketakutan sehingga mereka berlutut dan menyembah Lin Yan. Metode ini, di mata mereka, seperti dewa, dan mereka tidak dapat mentolerir perlawanan apapun. Lin, Tuan Lin, cepat, ambil kekuatan magis ini. Pada saat ini, Sui Leng juga berlutut di tanah dan berkata, kami menyerah, kami telah menyerah. Senyuman, mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar bagi saya? Di mana saya pernah mendengarnya sebelumnya? Mengaum. Tapi saat dia selesai berbicara, binatang suci di bawah segera mengambil tindakan, semua bulu di tubuhnya berdiri, dan kemudian menuju ke tepi air. Ini mengejutkan Sui Leng. Dia sudah berada di alam suci dan mampu menangani satu binatang suci, tapi ketika selusin binatang suci ini tiba-tiba menyerangnya, dia tidak mampu menandingi satu gerakan pun. ZT. Dalam sekejap, tubuhnya terkoyak dan nafasnya hilang. Tubuh besar itu juga dimakan oleh binatang suci ini. Mendesis. Melihat pemandangan ini, para prajurit kekaisaran Sui Yue menarik napas dalam-dalam. Tapi ini belum berakhir. Binatang suci ini berbalik dan melihat ke arah Sui Wuk. Mereka menunjukkan taringnya lagi, lalu mencabik-cabik tubuhnya. Setelah mereka berdua mati, senyuman Lin Yan sedikit berubah, dan kemudian dia berteriak dengan marah, binatang buas, jangan terlalu merajalela. Kata-kata ini berubah menjadi gelombang suara dan melonjak ke bawah. Mendengar suara ini, selusin binatang suci merangkak turun sepenuhnya. Semuanya, maafkan aku baru saja menjinakkan binatang suci ini dan belum sepenuhnya mengendalikannya. Aku tidak menyangka ini akan terjadi, tapi aku akan mengubur mereka dengan kaya di antara pegunungan. Sekarang aku bisa menjamin bahwa binatang suci ini binatang buas tidak akan bisa mengendalikannya sepenuhnya. Itu akan menyakiti kalian semua, kata Lin Yan. Mendengar permintaan maaf tersebut, banyak orang yang hampir menangis. Apakah kamu tulus?
Jelas sekali Sui Leng dan Sui Wuk lah yang dengan sengaja membiarkan binatang suci ini membunuh. Apalagi terkubur dengan bermartabat di antara pegunungan ini. Mayat manusia sudah hilang semua, tapi Wolnya masih terkubur. Yang paling penting adalah meskipun itu adalah pemakaman besar, dia harus pergi ke Kekaisaran Sui Yue dan dimakamkan di pemakaman keluarga Kekaisaran. Apa jadinya jika dikuburkan di pegunungan ini? Sekarang, ketika semua orang melihat Lin Yan, mereka merasakan ketakutan yang nyata. Pemuda ini tidak hanya memiliki kekuatan yang besar. Dia bahkan lebih tegas dalam melakukan sesuatu. Celepuk. Pada saat ini, semua binatang dan prajurit, tanpa kecuali, berlutut. Mereka menyerah sepenuhnya. Saya tidak lagi berani bermusuhan dengan Lin Yan dan Kekaisaran Yunton. Kamu seharusnya tahu cara merekrut, kan? Lin Yan memandang seorang jenderal penjaga di sampingnya. Jangan khawatir, Tuan Lin, kami secara alami memahami hal ini. Jenderal penjaga berkata sambil tersenyum. Lagi pula, aku serahkan tempat ini padamu. Ambilkan aku bendera dan tulis di atasnya, patroli ke segala arah atas nama Kekaisaran. Siapapun yang menolak untuk patuh akan dibunuh tanpa ampun. Lin Yan dari keluarga Lin. Dikatakan, hahaha, kali ini, Kekaisaran Sui Yue akan ketakutan. Mendengar kata-kata Lin Yan, jenderal penjaga itu tertawa. Kekaisaran Sui Yue sendiri berukuran kecil. Di seberang pegunungan ini, praktisi dari Kekaisaran Yunton belum pernah memasuki tempat ini sebelumnya karena kehadiran binatang buas. Tapi saat ini, Lin Yan lewat dengan sangat mudah. Memanggil, dengan kilatan cahaya, Lin Yan langsung memasuki Kekaisaran Sui Yue. Lin Yan tidak terburu-buru untuk pergi ke ibu kota Kekaisaran Sui Yue. Sebaliknya, biarkan pedang suci harimau berjalan perlahan di udara. Pada saat ini, para penggarap Kekaisaran Sui Yue menatap ke udara, dan ekspresi ngeri mereka tiba-tiba muncul. Ini, Lin Yan, seorang anggota keluarga Lin. Di daerah ini, hanya ada satu keluarga Lin di Kekaisaran Wonton. Bukankah kerajaan kita pergi untuk menyerang Kekaisaran Wonton? Masih seperti ini. Itu benar, binatang suci. Aura Lin Yan menunjukkan bahwa dia juga binatang suci. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Pada hari ini, para penggarap Kekaisaran Sui Yue sangat ketakutan. Menyerang kerajaan Wonton bukanlah rahasia. Lagi pula, mengirim pasukan dan menghukum para jenderal membuat terlalu banyak keributan di kekaisaran ini. Namun siapa sangka orang Saint Realm yang kuat akan muncul di Kekaisaran Yunton. Mereka tidak tahu banyak tentang kerajaan Pangsit, tetapi mereka tahu bahwa ada keluarga Lin. Dan hanya 1 hari setelah Lin Yan berada di sini, cahaya peri tiba-tiba muncul di halaman spiritual Kekaisaran Yunton. Di dalam susunan teleportasi, 2 sosok tiba-tiba muncul. Wakil dekan, seru Moyu sambil menatap salah satu dari mereka. Di masa lalu, ketika orang datang ke Akademi Abadi, alangkah baiknya memiliki diaken. Bagaimana seseorang dengan status setinggi itu bisa datang kali ini? Apalagi, ia tiba 3 hari lebih awal. Kemasi barang-barangmu, bawa siswa dari Akademi Spiritual, dan ikut aku ke Akademi Abadi hari ini. Ketika orang ini tiba, dia berkata langsung dengan nada yang tidak bisa ditolak.